Sebuah pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Apalagi bila itu dilakukan oleh seseorang yang memang kita cintai. Sebuah harapan pun tersemat semoga kelak bisa menghabiskan waktu seumur hidup dan menua bersamanya. Sudah pasti ketika menyambut hari bahagia, kita pun pasti akan melakukan berbagai persiapan dengan matang, agar semuanya bisa sesuai dengan harapan di hari H nantinya. Begitu juga dengan Maura, gadis berusia 22 tahun yang saat ini hatinya sedang berdebar-debar penuh kebahagiaan. Ya, Maura merasa sangat bahagia sebab tidak lama lagi Dylan sang pacar akan segera melamarnya. Hampir setahun mereka berdua menjalin hubungan dan sudah merasa kecocokan satu sama lain. Hingga Dylan ingin melanjutkan level hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Dylan diam-diam juga sudah lama menabung demi membeli sebuah rumah untuk nanti mereka berdua tempati setelah menikah. Dylan juga sudah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan pendidikan anak-anak dia dan Maura kelak. Hal itulah yang membuat Maura yakin kalau Dylan benar-benar seorang pria yang begitu matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Segala persiapan pernikahan Dylan dan Maura sudah hampir rampung. Kedua orang tua Maura, Pak Dhani dan Bu Ayu, juga sudah merestui hubungan mereka. Mereka percaya Dylan adalah laki-laki pilihan dari Tuhan untuk membahagiakan putri semata wayang mereka. Sebagai seorang fotografer handal, Dylan memang mempunyai banyak karisma. Hingga Maura merasa sangat beruntung menjadi calon istrinya. Akan tetapi Maura kini mulai bingung dengan beberapa keganjilan yang sempat terjadi menjelang hari bahagianya bersama Dylan. Saat sedang fitting baju pengantin, tiba-tiba saja baju pengantinnya malah robek di bagian punggung. Padahal Maura sudah melakukan diet ketat selama hampir 6 bulan, sehingga berat badannya turun cukup fantastis, hingga berkurang 5 kg, demi mendapatkan berat badan ideal yang dia dambakan. Jadi rasanya mustahil bila sampai baju pengantin itu sampai robek. Aneh, perasaan waktu bulan lalu baju pengantin ini aku cobain masih longgar ukurannya di tubuhku. Harusnya sekarang setelah berat badanku berkurang 5 kg, bakal lebih longgar. Ini kenapa malah robek sih? Mana di bagian punggung lagi? Keluh Maura, seraya mematut-matut punggungnya di cermin. Wajah cantik Maura terlihat kesal, karena kini baju pengantin yang nanti akan dia pakai di hari bahagianya, kini malah rusak di bagian punggung. Untunglah pihak butik berbaik hati mau memperbaiki tanpa membebankan biaya tambahan apapun pada Maura. Sehingga hal ini cukup melegakan bagi Maura, karena dia tidak mau terlalu banyak menuntut Dylan untuk membiayai semua persiapan pernikahan dan resepsi mereka. Pernikahan mereka semakin dekat. Maura malah mulai khawatir, takut tidak berjalan sesuai rencana. Ya, Maura sangat takut kalau sesuatu yang buruk nanti akan menimpanya. Apalagi satu malam, Maura pernah bermimpi kalau gaun pengantin berwarna putih yang sedang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi warna merah oleh lumuran darah. Maura pun menceritakan mimpi buruknya tersebut kepada Bu Ayu ibunya. Aduh, kayaknya mulai sekarang kamu harus hati-hati ya Maura. Mama takut jangan-jangan mimpi kamu itu sebuah pertanda buruk, kata Bu Ayu dengan cemas. Bu Ayu memang sangat mempercayai yang namanya mitos, firasat, pamali, dan yang sejenisnya yang mungkin sudah dianggap tabu atau bahkan sesuatu yang kurang masuk akal oleh anak-anak remaja di zaman sekarang. Bahkan Bu Ayu selama ini banyak mengingatkan Maura tentang banyak petua orang tua zaman dulu yang berkaitan dengan pamali, mitos, firasat, dan sejenisnya. Misalnya sewaktu SMA Maura pernah bermimpi gigi atasnya copot. Ketika mimpinya itu disampaikan Maura pada Bu Ayu, sang ibu langsung bilang kalau itu adalah sebuah firasat akan ada anggota keluarga besar mereka yang meninggal. Tidak berselang lama kakek Maura yaitu ayah Bu Ayu meninggal dunia karena sakit. Saat itu Maura hanya mengira mungkin itu hanya sebuah kebetulan saja, kalau apa yang disampaikan ibunya menjadi kenyataan. Begitu juga ketika di depan rumah Bu Ayu malam itu, tiba-tiba terdengar suara kucing liar yang sedang bertengkar dengan kucing liar lainnya. Bu Ayu yang sedang tidur pun menjadi terbangun. Bu Ayu terlihat panik dan langsung berlari meninggalkan kamar untuk mengambil segayung air dari kamar mandi.
Maura yang sedang mengerjakan tugas kuliah keheranan dengan tingkah sang ibu. "Mama ngapain jam segini tiba-tiba lari-lari keluar rumah bawa segayung air?" tanya Maura dengan penuh rasa penasaran hingga dia sempatkan keluar kamar celingukan melihat ke depan teras. "Kamu gitu amat sih ngomongnya, Maura. Ibu ini mau ngusir kucing-kucing liar yang lagi bertengkar di teras pakai air di dalam gayung ini," saut Bu Ayu. Seraya ujung matanya mengarah pada gayung berisi air yang sedang dipegang oleh tangan kanannya. Maura malah bingung. "Buat apa sih, Ma? Kayak nggak ada kerjaan banget malam-malam nyiram kucing yang lagi berantem segala. Mana di luar dingin lagi," kata Maura enteng. Tapi jawaban Maura malah membuat Bu Ayu jadi kesal. Bu Ayu pun menegur keras sang putri. "Kamu itu sama saja dengan anak-anak zaman sekarang, gak paham sama pamali. Kalau kucing yang lagi berantem itu gak mama lerai, takutnya nanti terjadi pertengkaran di dalam rumah ini," sungut Bu Ayu sambil terus berjalan tergesa menuju pintu depan yang sudah terkunci. Akan tetapi sayangnya kedua kucing jantan yang sedang bertengkar tersebut malah lari ke atas atap rumah dan melanjutkan aksi mereka di sana. Akibatnya Bu Ayu pun jadi kesulitan untuk menghalau mereka. Wajah Bu Ayu pun berubah kesal saat itu karena dia takut kalau nanti akan ada pertengkaran besar di dalam rumah yang menimpa anggota keluarganya. Entah suatu kebetulan atau memang mitos yang disampaikan Bu Ayu itu memang benar adanya. Keesokan hari Bu Ayu dan Pak Dhani bertengkar hebat gara-gara Pak Dhani merasa cemburu pada Bu Ayu. Bu Ayu tanpa sengaja mendapati Pak Dhani sedang makan siang bersama Bu Jenny, mantan pacarnya yang kini sudah berstatus janda itu. Pak Dhani bersikeras kalau dia dan Bu Jenny tidak sengaja bertemu, bukannya lebih dulu janjian ketemuan. Akan tetapi Bu Ayu yang tahu seperti apa sifat Bu Jenny tidak percaya begitu saja. Bu Ayu bilang dulu saja sewaktu Pak Dhani memutuskan hendak menikah dengannya, Bu Jenny yang saat itu masih berstatus lajang masih terus getol mengejar-ngejar Pak Dhani, bahkan sampai mengancam akan menghancurkan rumah tangga Pak Dhani dan Bu Ayu. "Aku masih cinta sama kamu, Mas Dhani. Aku minta maaf, dulu pernah selingkuh sama laki-laki lain. Aku akui aku hilaf, Mas. Tolong, maafin aku. Aku cinta mati sama kamu, Mas," teriak Bu Jenny sambil menangis dan menunjuk-nunjuk ke arah Pak Dhani yang sedang duduk di pelaminan bersama Bu Ayu. Untungnya pihak keamanan gedung di mana berlangsungnya acara resepsi pernikahan Pak Dhani dan Bu Ayu dengan sigap segera mengamankan Bu Jenny yang dianggap sudah membuat keonaran di acara perhelatan mereka. Bu Ayu yang masih trauma akan sikap nekat Bu Jenny tentu saja kini tidak gampang percaya begitu saja kalau Pak Dhani dan sang mantan pacarnya itu hanya kebetulan bertemu. Lalu secara kebetulan juga janjian makan siang di sebuah kafe hanya berdua. Namun Pak Dhani saat itu tetap membantah tuduhan kalau dia sudah mengkhianati Bu Ayu. "Bapak nggak bohong, Bu. Tadi Jenny yang ngajak makan siang. Katanya sudah lama kami nggak ketemu dan nggak ngobrol. Bapak sudah nolak, tapi Jenny terus memaksa Bapak. Katanya hanya sekali ini saja. Jenny juga janjinya hanya sebentar. Makanya Bapak kabulkan. Tapi Ibu keburu datang," ucap Pak Dhani berusaha menjelaskan. Namun penjelasan dari Pak Dhani itu malah membuat Bu Ayu makin murka. "Terus maksudnya kedatangan Ibu hanya mengganggu kalian berdua yang lagi saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Begitu maksud Bapak?" cecar Bu Ayu dengan air mata yang tahu-tahu sudah jatuh menitik di pipinya. "Bu, bukan begitu maksud Bapak, Bu. Tapi..." Belum selesai Pak Dhani melanjutkan ucapannya, tapi Bu Ayu sudah lebih dulu memenggal ucapannya. "Sudahlah, Pak. Bila Bapak memang masih mencintai mantan terindah Bapak itu, silakan Bapak kejar dia. Tapi tolong urus dulu surat perpisahan kita," ujar Bu Ayu dengan air mata yang makin deras mengucur di pipinya. Sampai akhirnya pertengkaran keduanya pun berakhir karena Maura mencoba membujuk Bu Ayu agar percaya pada sang ayah. Maura juga meminta sang ayah agar terus meminta maaf pada sang ibu, karena bagaimanapun waktu itu Maura percaya kalau yang terjadi di antara keduanya adalah sebuah kesalahpahaman belaka. Apalagi Bu Ayu hanya memergoki Pak Dhani dan Bu Jenny makan siang saja, tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Akhirnya Pak Dhani berlapang dada minta maaf duluan dan berjanji tidak akan pernah lagi mau menemui Bu Jenny. Bu Ayu pun luluh mau memaafkan dan balas meminta maaf karena sudah cemburu buta.
Saat itu Maura sangat bahagia melihat kedua orang tuanya sudah akur kembali. Setelah berkali-kali melihat sendiri kalau semua yang dikatakan Bu Ayu bukanlah isapan jempol belaka, Maura pun sekarang jadi makin berhati-hati dan selalu mencoba untuk menuruti semua nasihat dari ibunya itu. Aduh, jangan-jangan ucapan ibu itu benar kalau ada hal buruk yang akan menimpa pernikahanku dengan Mas Dilan nanti, keluh Maura. Tanpa disadari Maura, semua itu malah menjadi beban tersendiri dalam pikirannya, hingga membuat Maura jadi tidak bisa berpikir positif sedikit pun. Dia hanya fokus pada kemungkinan hal negatif yang akan dialaminya nanti. Maura yang selama ini tanpa sadar meyakini kalau semua ucapan dan apapun yang disampaikan oleh Bu Ayu selalu menjadi kenyataan pun akhirnya terpuruk sampai jatuh sakit. Dilan yang mendengar kabar sang calon istri sedang sakit segera meluncur dari luar kota untuk menjenguknya. Ya, Dilan yang sangat menyayangi Maura berusaha mencoba meyakinkan Maura apapun yang terjadi mereka akan tetap menikah. Kamu jangan memikirkan yang enggak dong sayang. Kan belum tentu juga mimpi buruk kamu itu ada artinya. Bisa aja gara-gara kamu kecapean kesana kemari nganterin surat undangan, fitting baju pengantin, ngecek catering dan lain-lain, bikin kamu kecapean. Makanya dapat mimpi kayak begitu, kata Dilan dengan nada bicara yang lembut, seraya mengusap-ngusap rambut panjang Maura. Maura diam saja. Dia masih bingung harus menjawab apa. Semua yang dikatakan oleh Dilan itu benar. Maura akui dia memang cukup lelah mengurus semua persiapan pernikahannya. Tapi Maura memang ingin terjun langsung dan mengecek sendiri ke lapangan, karena tidak mau nanti ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sekarang lebih baik kamu istirahat saja ya sayang. Jangan banyak pikiran. Aku gak mau dengar kamu sakit lagi, oke? Tandas Dilan. Maura hanya menjawab dengan anggukan. Namun tidak hanya sampai di situ. Ketika Maura sudah mulai mencoba menenangkan pikirannya dan kesehatannya sempat pulih, justru muncul lagi teror yang menimpanya. Maura akhir-akhir ini selalu ketakutan karena selalu diganggu oleh suara tangis bayi. Dimanapun Maura berada, suara tangisan bayi itu pasti akan selalu mengikutinya. Bukan hanya ketika Maura berada di dalam rumah, saat Maura sedang bekerja di kantor dan jalan berdua dengan Dilan pun, suara tangis bayi itu muncul mengikutinya. Sesosok bayi yang masih terlihat tali ari-ari dengan sekujur tubuhnya yang memerah oleh darah adalah sosok yang menerornya. Tubuh mungilnya melayang-layang di udara sambil mengeluarkan suara tangisan khas yang sungguh menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tetesan darah yang menetes dari tubuh mungilnya bahkan sempat jatuh di atas rambut Maura, hingga bau anyir khas darah pun santer tercium oleh hidungnya, membuat Maura sontak merasa mual ingin muntah. Maura pun kembali merasa diteror. Bahkan saat Maura bersama Dilan sedang mengecek persiapan gedung beserta dekorasi interiornya, Maura langsung berteriak histeris sampai ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Dilan yang berjalan beriringan dengannya. Tepat di atas taman buatan yang dipenuhi hiasan bunga-bunga untuk tempat duduk calon pengantin, sosok bayi itu kembali melayang-layang. Darah segar mengucur dari pusarnya yang masih terlilit ari-ari. Hingga kini, dua buah kursi pengantin itu dipenuhi oleh bercak darah yang masih segar dan berwarna merah. Bau amis kembali menyengat hidung dan memenuhi seantero gedung. Belum lagi suara tangisnya yang memegahkan telinga benar-benar membuat bulu kuduk Maura merinding. Hingga akhirnya Maura yang tidak kuat melihat pemandangan yang sungguh mengerikan tersebut pun jatuh pingsan. Tentu saja hal ini membuat Dilan jadi panik. Dilan refleks meraih tubuh calon istrinya tersebut, sebelum tubuh langsingnya jatuh terbanting ke lantai gedung dan kepalanya terbentur. Maura, kamu kenapa sayang? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Tanya Dilan penuh kepanikan, seraya menepuk-nepuk halus pipi Maura yang masih terpejam. Merasa tidak nyaman dengan suasana gedung yang hiruk-pikuk oleh kru wedding organizer, Dilan pun melipir ke samping gedung sambil menggendong Maura. Dilan juga sempat meminta minyak angin kepada salah seorang kru wedding organizer tersebut untuk membantu membuat Maura siuman. Maura, bangun sayang. Kamu kenapa? Apa kamu tadi tidak sarapan dulu makanya jatuh pingsan? Dilan terus menepuk-nepuk halus pipi Maura dan mengajaknya berbicara, berharap mata Maura segera terbuka.
Setelah sekian lama mencoba mendekatkan minyak kayu putih ke dekat hidung Maura, akhirnya usaha Dylan pun membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, kedua mata indah milik Maura pun mengerjap-ngerjap kemudian terbuka. Wajah Dylan langsung sumringah dan spontan memeluk tubuh mungil sang calon istri yang masih terbaring itu. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga sayang. Kamu minum dulu ya. Tawar Dylan seraya mengusurkan sebuah air mineral kemasan botol yang dia bawa. Maura pun manut meminum sekian teguk air mineral tersebut, sampai akhirnya memberi isyarat dengan tangan kanannya kalau dia sudah tidak haus lagi. Aku di mana, Dylan? Tanya Maura seperti orang linglung. Tadi kamu itu tiba-tiba pingsan, Maura. Tepat ketika kita berdua sedang berdiri di depan tempat duduk buat pengantin. Jelas Dylan. Maura diam termangu, seperti sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu. Dan hal terakhir yang Maura ingat adalah sosok bayi yang masih terlilit ari-ari dan melayang-layang di atas tempat duduk pengantin, hingga kedua kursinya dipenuhi oleh ceceran darah yang berbau amis. Bayi? Sosok bayi itu di mana dia? Tanya Maura seraya langsung berdiri dan beranjak dari tempatnya duduk. Dylan memandangnya dengan sejuta tanda tanya. Bayi? Bayi apa sih sayang? Mana ada bayi di gedung ini? Dylan balik bertanya. Dia pun ikut beranjak dari tempat duduknya lalu menyusul Maura yang sedang berjalan tergesa menuju tempat pelaminan. Bayinya tadi ada di atas sana, Dylan. Dia melayang-layang menangis dan dari tubuhnya mengucurkan darah. Tadi darahnya membasahi kedua kursi pelaminan itu. Saut Maura sambil menunjuk-nunjuk ke arah kedua kursi pelaminan yang posisinya bersebelahan dan hanya dibatasi sebuah meja kecil. Loh, kok nggak ada noda darahnya? Kok nggak bau amis kursinya? Maura terus meracau seperti orang linglung, membuat Dylan makin bingung dan terus bertanya-tanya dalam hatinya. Maura, kenapa jadi aneh begini sih? Apa mungkin dia jadi halu gara-gara terlalu lelah membantu persiapan pernikahan kami? Sungut Dylan, terlihat dahinya berkerut menandakan keheranan. Maura, kamu itu ngomong apaan sih? Emang dari tadi kursi pelaminannya juga bersih kok, nggak kotor. Apalagi seperti yang kamu bilang, ada ceceran darah dari tubuh bayi. Udah deh, kamu jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Serem tahu? Tegur Dylan yang mulai merasa tidak nyaman melihat tingkah aneh Maura. Aku nggak bohong, Dylan. Demi Allah, tadi aku melihat sendiri, makanya aku sampai pingsan. Sosok bayi itu akhir-akhir ini sering datang menerorku, Dylan. Protes Maura dengan tatapan serius dan suara sedikit tersendat, seperti sedang menahan tangis. Ya, Maura merasa kecewa karena Dylan sama sekali tidak mempercayai semua ucapannya, bahkan sampai menganggapnya hanya halusinasi belaka. Padahal sudah jelas-jelas Maura sudah sering diteror oleh sosok yang wujudnya menurut Maura cukup menakutkan itu. Namun anehnya setelah Maura menanyakan langsung, Dylan dan kru wedding organizer sama sekali tidak ada melihat penampakan itu. Bahkan tadi mereka mendengar suara tangis bayi juga tidak. Mereka tetap anteng bekerja untuk memperindah dekorasi gedung dan segala tetek bengeknya. Hal ini malah semakin membuat Maura ketakutan. Berarti sosok bayi terlilit ari-ari itu hanya menunjukkan wujudnya padaku, ucap Maura lirih, seraya menutup kedua wajahnya dengan kedua tangan yang menunjukkan kalau dia memang merasa ini adalah hal yang tidak lazim terjadi. Apalagi Maura juga sama sekali tidak punya kelebihan indera keenam, apalagi indigo. Rasanya mustahil bila dia sampai bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dari orang awam. Untunglah, Dylan yang memang bukan tipe laki-laki yang suka memaksakan pendapatnya, meski diyakini benar, segera merangkul Maura dan membawanya ke dalam pelukannya untuk membantu menenangkan Maura. Iya, aku percaya sama kamu. Maafin aku ya, karena aku memang nggak melihat apa yang tadi kamu lihat. Ya udah, lupakan saja. Hibur Dylan seraya mengusap-ngusap punggung Maura, hingga gadis itu perlahan-lahan mulai bisa terobati sedikit rasa takutnya. Tapi kamu janji ya jangan pernah meninggalkan aku, Dylan. Aku takut kalau sosok bayi itu kembali datang menggangguku, ucap Maura dengan mimik wajah manja. Insya Allah aku janji. Tapi sekarang sebaiknya kamu makan dulu. Ayo, aku temani makan nasi uduk yang ada di seberang gedung ini, ajak Dylan sambil langsung mengamit tangan kanan Maura. Maura hanya menjawab dengan anggukan,
Kemudian kedua calon mempelai itu pun melangkah pelan meninggalkan gedung sambil berpegangan tangan. Namun Maura tidak menyadari kalau di atas kepalanya sosok bayi terlilit ari-ari tersebut berdiri dengan posisi kayang. Tetesan darah yang keluar dari tubuh mungilnya perlahan mulai jatuh menetes setetes demi setetes, membasahi lantai gedung dan mengotorinya. Sementara itu Pak Dani dan Bu Ayu pun mulai mencemaskan Maura. Setelah Maura pun menceritakan teror yang sudah berkali-kali dialaminya. Mereka mulai takut kalau rencana pernikahan Maura dan Dilan jadi gagal. Sedangkan undangan sudah terlanjur tersebar. Catering dan gedung juga sudah dibayar uang mukanya. Ternyata kini kedua orang tua Maura pun rupanya tidak luput dari teror sang bayi misterius. Seperti pagi itu saat berada di kantor untuk mempersiapkan meeting bersama para rekan bisnisnya, tiba-tiba Pak Dani kaget melihat ada sesosok bayi tergeletak di meja kerjanya. Saat dia mencoba mendekat, sosok bayi itu langsung mengapung di udara, memamerkan wajahnya yang mengerikan. Suara tangisnya memecahkan kesunyian ruangan itu. Meja kerja Pak Dani pun kini penuh ceceran oleh darah yang mengucur dari kulit ari-arinya yang masih menempel. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Kenapa meja kerjaku jadi kotor oleh ceceran darah begini? Pak Dani pun berteriak histeris. Suara teriakan Pak Dani ini rupanya terdengar juga oleh Luna, sekretarisnya, yang kebetulan ruangannya berada di dekat ruangan Pak Dani. Namun kedua ruangan mereka terpisahkan oleh sebuah pintu. Luna yang ikut kaget segera bergegas memasuki ruangan Pak Dani karena merasa khawatir takut terjadi apa-apa pada beliau. Tapi anehnya Luna malah tidak melihat apa-apa. Akhirnya Luna hanya bisa tercenung memandang penuh rasa heran ke arah Pak Dani yang masih berdiri ketakutan dan badan gemetar di balik pintu. Luna menatap ke arah meja kerja bosnya pun bersih. Tidak ada ceceran darah sedikit pun. Bapak kenapa? Bapak tidak apa-apa kan? Tanya Luna sambil berjalan mendekati Pak Dani, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dengan sedikit waspada. Saya tidak apa-apa Luna, hanya kaget saja. Jawab Pak Dani sedikit merasa gengsi untuk mengakui kalau dia sebenarnya masih dihantui rasa takut. Sebentar, saya ambilkan minum dulu ya Pak, biar Bapak tenang. Lalu Luna meninggalkan Pak Dani untuk mengambilkannya air minum. Pak Dani hanya mengangguk. Wajahnya masih terlihat pias dan tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang masih memangutnya saat itu. Pak Dani kembali memandang ke arah mejanya. Ya, meja itu kini kembali bersih. Sama sekali tidak kotor, juga tidak ada noda darah sedikit pun. Pak Dani pun terpaksa membatalkan meeting dengan rekan bisnisnya hari itu. Lalu dia putuskan untuk pulang saja. Pak Dani rupanya khawatir kalau sampai Bu Ayu istrinya akan mengalami teror yang sama di rumahnya. Namun sampai di rumah Pak Dani, sama sekali tidak melihat keberadaan Bu Ayu. Menurut Ina, pembantunya, Bu Ayu baru saja dibawa ke dokter ditemani oleh Maura. Berdasarkan pengakuan Bu Ayu pada Ina, dadanya tiba-tiba terasa sesak setelah diganggu oleh sosok misterius berwujud bayi yang muncul di dapur saat dia masak. Tali ari-ari bayi itu tiba-tiba saja melilit dada Bu Ayu hingga Bu Ayu jadi kesusahan untuk bernapas. Untunglah Ina yang baru saja datang dari pasar membantunya. Ina pun menghubungi Maura supaya segera membawa Bu Ayu, sang ibu, ke dokter. Melihat apa yang kini terjadi pada ibunya membuat Maura jadi merasa makin tertekan. Dia sempat frustasi dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan berusaha menyayat urat nadi di tangannya dengan pisau dapur. Tapi berhasil digagalkan oleh Dilan yang langsung datang setelah ditelepon Ina. Kamu jangan pernah melakukan hal bodoh yang dibenci Allah, Maura. Kamu itu nggak sendirian. Kamu masih punya aku. Mari, kita berdua hadapi semua masalah ini sama-sama ya. Please, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, ucap Dilan dengan suara lirih. Dilan memeluk Maura yang kembali menumpahkan tangis di dadanya. Maura kini jadi yakin kalau ada orang yang sengaja ingin menggagalkan pernikahannya dengan Dilan, dengan menerornya dan juga meneror kedua orang tuanya. Maura awalnya menduga pelakunya adalah salah satu penggemar Dilan yang tidak rela Dilan memiliki perempuan lain. Kecurigaan maupun mengarah pada Vina yang pernah mengancam akan melakukan apa saja untuk memiliki Dilan. Ya, Vina adalah mantan pacar Dilan yang tidak terima pernah diputuskan oleh Dilan 2 tahun lalu. Dilan menemui Vina memintanya berhenti mengganggu Maura dan keluarganya. Akan tetapi di luar dugaan, Vina bersumpah atas nama Tuhan kalau bukan dia pelakunya.
Dylan tidak percaya. Dylan mengancam bila Vina kembali mengganggu persiapan pernikahannya, dia tidak akan segan untuk lapor polisi. Tapi Vina tetap bersikuku bahwa dia tidaklah serendah itu. Vina mengakui bahwa sampai detik ini, dia memang masih tetap mencintai Dylan dan masih susah melupakan semua perjalanan kisah cinta yang dulu pernah mereka rajut bersama selama setahun. Vina juga jujur mengakui memang cemburu melihat kebahagiaan Dylan bersama Maura. Hatinya juga terasa sangat sakit seperti ditusuk ratusan belati saat tahu mereka akan menikah. Namun dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Vina bersumpah atas nama Tuhan. Akan tetapi, Dylan dan Maura tidak percaya begitu saja. Kalau bukan Vina, lantas siapa yang harus mereka curigai sebagai pelakunya? Dylan dan Vina sama-sama tidak merasa punya musuh. Hubungan Maura dengan Anton, mantan pacarnya, juga baik-baik saja. Bahkan Anton telah lebih dulu menikah dengan Lola, kekasih barunya, dan kini kedua pasangan suami istri itu sedang berbahagia menunggu kelahiran anak pertama mereka. Maura diam-diam menemui Anton. Anton malah tertawa mengejek, katanya Maura terlalu kepedean. Anton mengaku sejak diputuskan Maura, dia sudah tidak mau tahu lagi tentang hidup Maura. Ucapan Anton tersebut yang menyiratkan rasa sakit hati malah membuat Maura curiga. Maura tetap menuduh Anton sengaja mau merusak rencana pernikahannya dengan Dylan. Karena dulu Anton sakit hati, dia putuskan secara sepihak. Tentu saja kata-kata Maura tersebut membuat Anton jadi marah dan langsung mengusirnya. Lola, istri Anton yang sedang hamil tua, yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan Anton dan Maura, jadi salah paham. Lola menuduh Anton masih menjalin hubungan dengan Maura di belakangnya. Anton menolak semua tuduhan. Mereka berdua pun bertengkar. Maura yang merasa bersalah sudah membuat pasangan suami istri itu jadi bertengkar. Akhirnya minta maaf pada Anton dan Lola. Maura juga dengan tulus mendoakan semoga nanti persalinan Lola lancar. Yang diaminkan oleh Lola sendiri tersenyum sumringah karena tuduhannya pada sang suami tidak benar. Bu Ayu dan Pak Denny akhirnya minta Maura lebih baik mencari orang yang bisa mengusir sosok bayi misterius itu, daripada menduga-duga siapa orang di balik teror tersebut. Maura pun meminta pendapat Dylan dan Dylan sangat mendukung usul kedua orang tua Maura. Dylan mengajak Maura menemui Ustadz Zaki, seorang pemilik pesantren kenalannya, yang dikenal bisa meruqyah dan mengusir makhluk gaib. Singkat cerita, Ustadz Zaki pun langsung datang ke rumah Pak Denny dan Bu Ayu, ditemani Maura dan Dylan untuk melakukan pengusiran. Berdasarkan penerawangan mata batin Ustadz Zaki lewat lantunan zikir yang dia lantunkan seraya memegang tasbih, sosok bayi yang selama ini meneror Bu Ayu, Pak Denny dan Maura itu adalah kakak Maura yang bernama Vera. Dia meninggal 23 tahun yang lalu saat masih bayi. Vera merasa kecewa pada kedua orang tuanya sebab tidak pernah menceritakan siapa dirinya pada Maura. Pak Denny dan Bu Ayu membenarkan cerita yang disampaikan Ustadz Zaki. Maura merasa kaget sebab selama ini tidak pernah diberitahu kedua orang tuanya tentang keberadaan kakaknya. Menurut Ustadz Zaki, Vera hanya butuh pengakuan dari orang tua dan Maura saudara kandungnya. Mendiang Vera sengaja meneror Maura sebab kesal merasa tidak pernah diakui keberadaannya. Apalagi Maura tidak lama lagi akan menikah. Itu sebabnya ia senantiasa meneror dengan suara tangisan yang begitu menyayat hati. Itu menggambarkan rasa sedih yang dialaminya. Hantu bayi Vera juga merasa tidak diperlakukan adil. Selama ini kedua orang tuanya tidak pernah mengunjungi makam dan mengirimkan doa untuknya, membuatnya sangat marah dan kecewa. Makanya meneror kedua orang tuanya dan adiknya itu. Pak Denny malah menyalahkan Bu Ayu yang dulu sengaja tidak mau menyusui Vera dan membiarkan meninggal ketika bayi mungil anak pertamanya itu baru lahir. Bu Ayu tentu saja tidak terima disalahkan begitu saja oleh Pak Denny. Enak aja kamu menyalahkan aku, Mas. Apa kamu lupa kalau kamu juga bersalah? Kamu di mana ketika aku baru saja melahirkan Vera, anak pertama kita? Kamu sama sekali tidak peduli. Kamu tidak pernah berada di sampingku selama proses kelahiran Vera. Kamu malah lebih sibuk selingkuh dengan si Jenny, mantan pacarmu itu. Teriak Bu Ayu sambil menangis sesegukan. Namun Pak Denny bersikuku apapun alasannya, Bu Ayu tetap tidak harus membuat Vera meninggal. Bu Ayu masih tidak terima disalahkan sang suami. Bagus, teruslah kamu menyalahkan aku, Mas. Semua ini terjadi karena salahku. Bahkan kamu selingkuh dengan si Jenny juga salah aku.
Aku terima disalahkan oleh kamu, Mas. Tapi kalau begitu, mulai detik ini, lebih baik kita pisah. Tidak ada gunanya kamu punya istri bila kamu tidak mau introspeksi atas kesalahanmu sendiri. Kata Bu Ayu seraya langsung meninggalkan tempat itu dengan membawa rasa sakit hati yang hanya dia sendiri yang merasakannya. Pak Dhani kaget, tidak menyangka kalau Bu Ayu akan minta pisah. Bukan begitu, Bu, maksud Bapak. Mari kita bicarakan baik-baik dengan kepala dingin, Bu. Pinta Pak Dhani seraya memanggil-manggil nama Bu Ayu. Akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Maura yang menyaksikan kedua orang tuanya kembali bertengkar dan berakhir dengan kata-kata minta pisah dari sang ibu, segera beranjak dari tempat duduknya, ikut menyusul Bu Ayu. Namun Bu Ayu juga tidak menghiraukan panggilan Maura. Bu, ibu mau kemana? Jangan pergi, Bu, teriak Maura sambil menangis. Bu Ayu langsung menyetop taksi yang lewat. Dia sudah memutuskan untuk meninggalkan suami dan anaknya menuju kampungnya. Hati Bu Ayu terlalu sakit karena disalahkan oleh Pak Dhani atas kematian bayi Vera 22 tahun yang lalu. Sementara Pak Dhani yang jelas-jelas sudah mengkhianatinya dengan Bu Jenny malah sama sekali tidak merasa bersalah. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, air mata Bu Ayu terus mengalir dari kedua belah pipinya. Namun tiba-tiba Bu Ayu mulai merasa terganggu saat mencium aroma busuk, seperti bau bangkai dari dalam taksi. Anehnya sang sopir taksi malah mengaku tidak mencium bau apa-apa ketika Bu Ayu menanyakan hal itu. Bagi Bu Ayu itu sebuah pertanda buruk. Tidak lama Bu Ayu mendengar lamat-lamat suara tangisan bayi, disusul kemunculan sosok bayi Vera. Bu Ayu yang merasa ketakutan minta sopir taksi agar buru-buru berhenti. Pak, tolong stop di sini, Pak, kata Bu Ayu dengan suara gemetar menahan rasa takut. Loh, bukannya ibu baru saja naik, Bu? Kan terminal bus masih jauh, Bu. Ibu bukannya tadi bilangnya mau ke terminal? Tanya si sopir taksi hanya untuk memastikan dulu apa sebenarnya mau Bu Ayu. Enggak, Pak, saya nggak jadi ke terminal. Saya ingin turun di sini saja. Ini, Pak, ambil saja ongkosnya, saya bayar penuh kok, sahut Bu Ayu masih dengan suara yang gemetar menahan rasa takut. Karena kini sosok bayi yang masih terlilit ari-ari itu dalam posisi kayang di atas kepalanya. Sopir taksi itu mesti bingung akhirnya mengikuti keinginan Bu Ayu. Setelah menyerahkan selembar uang 100.000 pada sang sopir taksi, Bu Ayu pun buru-buru keluar dari dalam taksi. Tapi naas, sosok bayi terlilit ari-ari tersebut mengeluarkan tangis yang menggigitkan. Lalu tali ari-arinya langsung melilit leher Bu Ayu, hingga Bu Ayu kesusahan untuk bernafas. Bu Ayu pun megap-megap hendak berteriak minta tolong, tapi dia tidak bisa. Bu Ayu pun akhirnya tewas dengan kondisi leher membiru. Ustadz Zaki, Maura dan Pak Dhani yang mencari keberadaan Bu Ayu histeris menemukan Bu Ayu sudah tidak bernyawa di pinggir jalan, jarak 100 meter dari rumahnya. Ustadz Zaki minta sosok Vera tidak lagi menebar teror, apalagi Bu Ayu sudah membayar semua perbuatannya dengan nyawanya sendiri. Setelah mereka mendatangi makam almarhum Vera dan memanjatkan doa untuknya, semua teror itu pun hilang. Maura dan Dilan yang merasa bersalah pernah menuduh yang bukan-bukan pada Vina dan Anton akhirnya kembali menemui mereka berdua untuk minta maaf secara langsung. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.